Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami terdiri dari Saya Reda Ahyat dari SMP Negeri 6. saya Mariani dari SMP Negeri 138 Jakarta. Saya Sintesa Mayu Fitria dari SMP Negeri 256 Jakarta. Saya Siti Romlah dari SDN Malaka Jaya 06 Pagi, Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Romlah. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar nih Bu Romlah? Alhamdulillah sehat. Bu Yani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar katanya mau mengadakan coaching ya? Iya betul sekali Bu Yani. Baik, mengadakan coaching. Saya boleh ikut di dalamnya Bu Romlah? Boleh silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu Romlah. Saya sudah diberikan kesempatan untuk ikut kegiatan coachingnya Bu Romlah. Nah, di situ kan ada rubrik ya, bagaimana apakah sudah mengikuti alur tirta, baik coaching maupun coachingnya. Nah, yang kita tahu kan alur tirta itu kita menentukan tujuan, identifikasi masalah, reaksi, rencana aksi, serta tanggung jawab ya Bu. Terus jangan lupa Bu Romlah, nanti ketika coach melakukan coaching, itu Bu Romlah harus memperhatikan apakah pertanyaan Bu Romlah itu sudah berbobot atau belum. Terus jangan lupa juga ya dari pihak coachingnya apakah kita sudah menggali potensi dari si coaching. Ya. Nah, sebelum Bu Romlah melakukan kegiatan observasi nih, saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan Bu. Baik, Bu Romlah. Ya. Kompetensi apa nih Bu Romlah yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Ya. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, dan yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, kompetensi dari ketiga kompetensi kegiatan coaching ini, Bu Romlah ingin mengangkat dua ya. Iya. Kalau nggak salah yang pertama mendengarkan si coach dengan penuh. Betul. Dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik. Ada yang lebih spesifik lagi mungkin Bu Romlah? Terus bagaimana indikator pencapaian dari kompetensi yang Bu Romlah akan angkat? Oke, yang lebih spesifik lagi yaitu yang dua tadi, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, indikator yang akan dicapai yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi yang dimiliki si coach itu sampai coach itu menemukan solusi dan serta langkah-langkah dalam permasalahan yang dia hadapi. Jadi nanti indikator pencapaian dari kegiatan coaching itu jika si coach dapat mengeksplorasi, menemukan potensi dirinya untuk mencari solusi dari permasalahannya ya Bu. Iya betul sekali Bu Seperti Yani. itu. Ya. Baik, mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Romlah. Ya, sama-sama Bu sudah Yani. memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam kegiatan coaching ini. Ya, sama-sama Semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu Romlah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tessa. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah saya baik Bu. Tapi saya kesini ada yang ingin saya bicarakan Bu. Gitu. Iya. Bu Tessa, ada yang ingin mau disampaikan? Betul. Ngobrol-ngobrol sama saya. Iya Bu. Oh gitu. Boleh nggak Bu saya meminta waktu Ibu sebentar? Iya boleh, silakan. Tujuan Bu Tessa apa nih ngobrol dengan saya pada siang hari ini? Iya Bu. Jadi saya datang ke sini bertemu dengan Ibu, ingin meminta brainstorming juga ya Bu ya, tentang masalah yang saya hadapi terkait anak binaan saya Bu, di kelas 7. Jadi anak binaan saya ini sampai saat ini masih sering membangkang terhadap gurunya Bu. Iya. Saya ingin sekali anak ini tertib Bu dalam tingkah laku, dalam kesehariannya, sehingga kita bisa melihat kemampuannya dia sebenarnya. Selama ini kan kita hanya melihat dia sebagai anak yang kurang tertib ya Bu, ibaratnya anak nakal gitu ya. Saya tidak ingin hal itu terjadi terhadap anak binaan saya. Saya ingin anak ini
keluarlah potensinya gitu. Oke, baik. Itu, Bu. Jadi Bu Tessa itu ada permasalahan ya sama anak didiknya. Ya. Yang pertama, anak didiknya itu sering membangkang ya Iya, dengan betul, Bu. gurunya. Betul sekali. Oke, yang kedua Bu Tessa menginginkan anak didiknya itu punya potensi tersendiri ya. Iya, biar terlihat potensinya, betul, jangan betul. terlalu nakal saja dibilang sama Iya. bapak ibu guru yang lain gitu misalnya gitu. Iya, Image-nya iya. nakal. Oke, baik. Berarti Bu Tessa, nah dari yang sudah Bu Tessa sampaikan, kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang akan Bu Tessa lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan ini mungkin pertama saya akan menghubungi orang tuanya, Bu. Ya, orang tuanya nanti saya akan hubungi melalui wali kelas untuk hadir ke sekolah seperti itu. Oke, nah berarti Bu Tessa langkah selanjutnya adalah memanggil orang tuanya ya, akan menyampaikan kira-kira gitu anaknya seperti apa di sekolah. Ya, Bu, sebenarnya saya tujuan memanggil orang tua juga saya ingin menggali lebih dalam, Bu, terkait anak tersebut di rumah. Sebenarnya kan anak-anak kita ini besar dari faktor lingkungan juga, Iya, ya, betul, dari betul. faktor pola asuh keluarga, Iya. dari pertemanan, dan juga dari dalam dirinya dia sifatnya, Bu, seperti itu. Kalau di sekolah ini kita lihat kan kondisi lingkungan sekolah kita sudah baik, Bu, terutama di kelasnya dia ya, Bu. Ya, kelas itu dikenal dengan kelas yang baik, Bu. Tapi hanya dia saja yang memiliki perilaku yang suka membangkang dan juga melanggar tata tertib di kelas, seperti itu. Maka itu saya mungkin berpikir ya, selama ini berpikir sendiri, mungkin saja ada pola asuh dari orang tua yang tidak sesuai dengan perkembangan seharusnya. Misalnya dia anak SMP kan harusnya dididik sesuai perkembangannya, Iya. seperti itu. Atau pengaruh orang tua yang lain yang selalu membela anak ini jika dia salah, seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Iya, jadi Bu Tessa ingin menelusuri lebih jauh ya, Iya, betul. bagaimana cara orang tua itu mendidik gitu kan, keseharian anak itu di rumah seperti apa. Nah, baik. Kalau misalnya sudah seperti itu nih Bu Tessa, kira-kira siapa kira-kira yang bisa membantu langkah-langkah yang akan Bu Tessa lakukan nih ke depannya? Ya, yang akan membantu saya ini setelah saya pikirkan mungkin bisa dari rekan sejawat saya, Bu. Iya. Bersama guru-guru BK. Biasanya saya berkonsultasi juga tentang beberapa kasus dengan Bu Nurul dan Bu Erni, seperti itu. Biasanya kita kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan sendiri juga kita akan menyusun rencana bersama di tim BK, seperti itu. Gitu. Berarti teman-teman sejawat lah ya yang akan mendukung langkah-langkah yang akan Bu Tessa lakukan ya. Betul, Ibu. Baik, sudah bagus sekali Bu Tessa itu langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Bu Tessa bilang akan memanggil orang tuanya. Kira-kira kapan Bu Tessa akan melakukan langkah-langkah seperti itu? Sepertinya pemanggilan orang tua akan dilakukan minggu depan, Bu, karena minggu-minggu ini anak-anak sudah mulai asesmen akhir semester, sehingga saya ingin anak-anak juga konsen ya terhadap asesmen ini, kemudian baru orang tuanya dipanggil setelah selesai setelah selesai asesmen. Ya, jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Tessa Iya, ya. betul, Bu. Biar terselesaikan masalah ini ya. Ya, selanjutnya juga ini, Bu, saya ingin juga kalau misalnya satu semester ini ada solusinya juga dari orang tua gitu ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan semester selanjutnya anak ini bisa lebih baik, Bu, perilakunya. Iya. Iya, Semoga, sehingga prestasi akademiknya juga kan tidak menurun seperti itu. Ya. Jadi masih ada waktu 1 semester lagi ya Bu Tessa ya, Iya. untuk anak ini bisa berkembang kembali. Mudah-mudahan ya, Bu ya, mudah-mudahan itu harapan saya. Nah, tadi kan Bu Tessa sudah menyampaikan langkah-langkah ya. Nah, rencana aksi berikutnya tuh kira-kira Bu Tessa setelah yang Bu Tessa sampaikan tadi ke saya gitu kan, apalagi kira-kira rencana aksi? Rencana aksi berikutnya, tadi kan saya baru berkonsultasi dengan wali kelas ya, Bu Iya. ya, berkoordinasi dengan wali kelas. Saya mungkin bersama wali kelas juga akan mencari informasi ke guru mapel yang lain, Bu, tentang perilaku anak ini di kelas, bagaimana penanganannya gitu di kelas. Jika berada di mapel-mapel tertentu biasanya ada perubahan sikap gitu. Mungkin di situ juga saya akan tanyakan ke wali kelas dan juga ke guru mapel yang lain. Selain itu, saya akan membuat buku penghubung, Bu. Sepertinya itu catatan anak-anak ini perilaku anak ini harus dicatat di buku penghubung ini. Mana yang baik, mana yang kurang gitu. Sehingga harus diketahui oleh orang tua murid dan juga saya sebagai guru BK serta wali kelas. Saya ingin sekali
memantau bagaimana anak ini berubah setelah diberikan konseling dengan saya pribadi gitu. Sudah bagus ya Bu Tessa ya. Bu Tessa sudah merencanakan itu semua, sudah ingin itu ada buku penghubung Iya, ya, betul, sehingga Bu. orang tua nanti akan mengetahui gitu apa yang sudah dilakukan anaknya selama di sekolah. Betul Ibu, betul. Kira-kira Bu Tessa, itu kan sudah bagus sekali ya langkah-langkah rencana aksi Bu Tessa. Pastikan di kedepannya nanti akan menemukan suatu hambatan ya. Ya kan ketika Bu Tessa menempuh itu semua, kira-kira kalau misalnya ada hambatan, ya apa yang Bu Tessa lakukan? Memang semua rencana bisa kita susun ya Bu ya, Iya. tapi kita harus juga melihat bagaimana jika rencana A terhambat, kita akan menyiapkan rencana B, dan mungkin saya akan meminta bantuan dari beberapa guru atau tim BK untuk bekerja sama. Oke, baik. Sudah bagus sekali ya Bu Tessa ya. Insya Allah itu semua akan terrealisasi ya Bu. Secara perlahan apa yang sudah Bu Tessa rencanakan. Ibu. Tetap semangat ya Bu Tessa Ya, ya. terima kasih ya Bu ya. Saya merasa lega setelah berbincang dengan Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi beberapa hari ini. Saya benar-benar kepikiran terus Bu. Seperti itu, melalui ngobrol-ngobrol seperti ini, saya merasa seperti dituntun gitu menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Semoga segera terselesaikan ya masalah ini ya. Menemukan titik terang untuk anak didik Bu Tessa ya. Iya, betul Bu. Tetap semangat ya Bu Tessa ya. Terima kasih Ibu Ya, atas waktunya hari ini. sama-sama. Saya pamit undur diri ya Bu ya. Kasih semangat. Ya, semangat. Gimana nih Bu Romlah? Tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Yani tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Bu, tadi kan Ibu telah melakukan observasi ya Bu ya? Iya betul Bu Yani. Melakukan coaching ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih setelah kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Boleh Bu? Boleh silakan Bu Yani. Baik. Tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu. Saya mengamati, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Baik, tadi pada saat proses coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, yang nantinya akan dilakukan oleh coach, kemudian juga akan berusaha digali terus potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik. Bu Romlah, tadi dari kegiatan coaching saya sudah melihat Ibu sudah mengikuti alur tirta dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coach tersebut ya Bu ya. Nah, ada beberapa catatan nih Bu yang tadi saya lihat ketika dalam proses coachingnya Ibu. Ya Bu ya. Iya, Bu, selain alur tirta yang sudah dilaksanakan dengan baik, saya juga melihat nih Bu kesadaran penuh diri Bu Romlah menghadapi coachingnya. Iya. Terus juga Bu Romlah juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Romlah, setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang pasti saya tetap ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching berikutnya, sehingga saya dapat melakukan coaching berikutnya yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa nih semangatnya Bu Romlah untuk terus belajar mendalami alur tirta ya Bu ya. Iya. Supaya nanti ketika kegiatan coaching itu Bu Romlah lebih baik lagi ya Bu Romlah. Iya betul Bu Yani. Menurut saya luar biasa nih yang sudah Bu Romlah berikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya Bu ya. Amin. Nah, terima kasih nih Bu Ya, sudah sama-sama. berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan kepada saya ya Bu Romlah ya. Sama-sama Bu Yani. Yes. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Romlah, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Yani. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Yani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Romlah, katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Boleh saya tahu Bu Romlah? Iya Bu, ada sedikit ganjalan beberapa minggu ini gitu tentang murid saya.
Kalau boleh tahu, kenapa dengan muridnya Bu Romlah? Jadi gini Bu Yani, murid saya, kebetulan saya kan megang kelas 6 ya. Ada sih 2 orang murid, tapi yang lebih menonjol ini 1 orang ini yang perempuan. Jadi ketika dia belajar itu di kelas, fokus belajarnya itu kurang sekali gitu. Nah, saya bisa melihat dari kesehariannya, terus dari nilai-nilai tes hariannya juga, ujian sekolahnya. Jadi saya berpikir, "Wah, ini anak ketika belajar apa yang diserap gitu." Ternyata setelah ada hasilnya, kok tidak dapat apa-apa seperti itu, Bu. Itulah yang saya pikirkan dan ganjalan saya selama beberapa bulan ini. Jadi hari ini Bu Romlah memiliki tujuan, obrolan kita ini ngebahas murid Bu Romlah yang kurang fokus dalam pembelajaran. Betul. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari hasil pembelajarannya ya Bu Romlah. Iya, betul sekali Bu Yani. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan nih untuk menangani murid Ibu? Jadi dalam hal ini saya sudah berusaha melakukan pendekatan terlebih dahulu ya sama siswa tersebut. Ajak bicara terlebih dahulu. Kira-kira ada kendala apa dalam proses pembelajaran. Dia sudah menyampaikan, saya selalu memperhatikan ketika ibu mengajar, tapi pada kenyataannya dari hasil kesehariannya dan nilai-nilai yang dia dapat ketika ulangan harian sangat jauh. Gitu. Nah, yang saya takutkan memang ada keterbelakangan dari siswa tersebut ya. Kemarin sempat ada tes IQ dari salah satu lembaga yang datang ke sekolah. Ketika dicek memang siswa ini di bawah rata-rata seperti itu. Nah, akhirnya saya berusaha komunikasi dengan orang tuanya dengan menunjukkan hasil dari tes IQ tersebut, Yani. Baik, dari cerita Bu Romlah ya, tadi Bu Romlah sudah melakukan pendekatan kepada anak dengan lebih personal. Bu Romlah juga sudah melihat hasil belajarnya anak tersebut sampai ada tes IQ. Bu Romlah juga mengikutkan dan hasilnya ternyata sesuai dengan perkiraan Bu Romlah ya, bahwasanya anak ini di bawah rata-rata. Terus Ibu juga sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana respon orang tuanya ketika mengetahui hasil IQ anaknya dan apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Nah, ketika saya memanggil orang tua siswa tersebut, awalnya dia memang ya agak kaget gitu. Kok anak saya kemampuannya hanya seperti ini, sampai di sini saja. Saya bilang jangan berkecil hati Bu, namanya anak itu memang kemampuannya berbeda-beda. Tapi dia juga mempunyai kelebihan dalam suatu bidang. Nah, kita harus gali anak itu punya kelebihan di bidang apa, seperti itu kan. Terus saya memberikan solusi biar anak itu dibawa ke ahlinya. Kira-kira diberikan treatment apa gitu. Baik, orang tuanya tadinya tidak menerima bahwasanya kondisi anaknya seperti itu, tapi Bu Romlah memberikan pengertian yang baik dan memberikan satu solusi untuk mengarahkan anak tersebut. Setelah Ibu mengarahkan anak tersebut untuk kepada ahlinya, apakah ada perubahan dari anak tersebut, Bu Romlah? Jadi gini, waktu saya memberikan solusi kepada orang tuanya untuk lebih memeriksakan anaknya ke yang lebih ahli, dia sebenarnya agak keberatan karena terbentur dari biaya ya. Karena memang dari kondisi ekonominya orang tuanya itu menengah ke bawah. Tapi saya menjelaskan bahwa kalau misalnya mau memeriksa itu tidak perlu memerlukan biaya yang besar. Saya arahkan dia ke puskesmas terlebih dahulu untuk meminta surat pengantar, lalu ke rumah sakit umum daerah seperti itu. Tapi dia masih berpikir masih ragu gitu untuk melakukan pemeriksaan itu Bu Yani. Itulah yang masih agak-agak ini ke sayanya gitu. Masih mengganjal di hati Bu Romlah ya. Bu Romlah sudah berusaha menjelaskan kepada orang tua ya, alur supaya anak ini bisa tertangani dengan baik. Betul. Dengan mengarahkan ke puskesmas, nanti dari puskesmas dibawa ke RSUD terdekat ya. Tapi ternyata masih
menjadi ganjalan bagi Bu Romlah ya. Iya. Mungkin ada rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Romlah mengenai anak tersebut. Kalau tadi dari orang tuanya masih ada keraguan, Ya. mungkin apakah spesifiknya lebih kepada murid Bu Romlah? Adakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu Romlah? Ya, nah saya sudah memikirkan langkah-langkah yang akan saya lakukan terhadap siswa tersebut, karena dari orang tua siswa tersebut kan belum ada tindak lanjut ya, Ya. dari yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan anak tersebut, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu Romlah itu menekankan pembelajaran diferensiasinya kepada anak di bagian mananya? Kalau saya melihat dari anak tersebut, dia lebih ke audio. Dia ke audio. Iya, lebih ke audio. Jadi memang ya kelihatan sekali ya, kalau misalkan dia lebih ke visual itu tidak akan bisa fokus gitu. Langkah apa nih Bu? Kan tadi dia kata Ibu Romlah dia audio ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memfasilitasi Ya. gaya belajarnya si anak dengan gaya audionya? Salah satunya saya mungkin akan menampilkan beberapa video ya dalam pembelajaran yang sekiranya bisa menarik. Itu salah satunya. Terus ya, bisa jadi saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa itu lebih tertarik gitu dalam pembelajaran dan bisa lebih fokus lagi. Seperti itu, Bu Yani. Jadi Bu Romlah untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar audio, Bu Romlah akan menyiapkan video-video pembelajaran serta media-media pembelajaran yang bakal menarik hati si anak tersebut ya Bu Romlah. Kalau boleh saya tahu nih Bu, mulai kapan nih akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini? Ya, karena sekarang kan anak-anak sudah mulai dari akhir semester ya Bu Yani ya. Iya. Kemungkinan saya akan memulai lagi nanti di semester 2 di bulan Januari. Di bulan Januari. Rencana saya seperti itu. Jadi rencana ini akan dilaksanakan secepatnya Ya, di awal semester 2. Ya. Terus sarana dan prasarana Bu Romlah tidak bermasalah kan? Insya Allah tidak bermasalah. Kalaupun ada kendala nanti saya akan meminta bantuan dari pihak sekolah. Akan minta bantuan dari pihak sekolah untuk bisa mewujudkan penanganan terhadap anak tersebut. Betul, ya. betul. Bagaimana nih Bu Romlah? Sudah lega hatinya? Alhamdulillah ya, yang saya rasakan lega sekali karena sudah bertukar pikiran, sudah sharing ya dengan Bu Yani ya. Ya mungkin kalau misalnya saya simpan sendiri, tetap ini tidak akan menemukan solusi. Baik, sudah ada solusi yang kita akan capai ya. Ya, insya Allah ada. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan gaya belajar murid Ibu ya. Betul. Yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Yani untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Romlah. Jangan sungkan untuk kita berbagi. Baik, terima kasih banyak Bu Yani sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan cerita saya tentang siswa saya yang sedang bermasalah. Terima kasih juga Bu Romlah.